Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Sudah kelihatan ya? Sudah? Di depan sudah ini muncul? Sudah, Pak. Oke. Eh, ini pelajaran kita sederhana ya, tapi mungkin perlu pembiasaan aja kalau saya amati ya, perlu pembiasaan terkait dengan apa namanya akuntansi konsinyasi ya. Apa itu pembiasaannya? Karena seperti halnya branch and home office yang lalu, ya kita di sini akan mengenal akun baru lagi ya. Dan akun baru itu sebenarnya ada padanannya ya. Padanannya dengan akun umum secara umum yang pernah kita pelajari. Oh ya, nanti kalau ada gangguan sinyal tolong direspon ya. Nanti sekarang masih aman ya? Aman, Pak. Ya. Jadi itu ya. Tapi nanti kita akan coba ini akun ini padanannya apa sih, seperti kemarin ya. Kemarin apa? Home office sama branch. Itu kan ada padanannya. Ya kalau home office, akun home office ya, padanannya adalah akun investasi kan gitu ya. Padanannya dia akun investasi atau investment. Ya, tapi investmentnya bukan di keluar, tapi investment in brand. Dan makanya biar dia beda dengan investasi secara umum, maka dia dikasih nama brands aja. Walaupun ada juga yang menggunakan akun investment in brand. Ini bagi home office. Nah, kemudian akun home office, ya ini bagi brands-nya, itu padanannya adalah equity atau capital ya, capital. Maka dia tempat untuk menampung apabila apa? Apabila capitalnya home office bertambah dan tempat menampung kalau bertambah dan tempat untuk dikurangkannya ya apabila ada capital dalam tanda kutip home office di branch tersebut yang berkurang ya, itu padanannya. Kalau yang kemarin seperti itu. Nah, ntar sekarang kita juga akan mendapatkan akun baru ya yang namanya itu adalah consignment consignment in dan consignment out ya. Ini akun baru yang kita pelajari ya, yang nanti kita akan lihat dia padanannya apa sih kan gitu ya. Padanan terkait dengan akun lain yang sudah kita kan sebenarnya kita tuh sudah dianggap mempelajari sebuah akuntansi, sebuah perusahaan ya yang besar sekalipun secara utuh. Ya mungkin kalau yang spesial enggak, tapi yang umum sudah kita pelajari semua. Apa tuh Pak yang spesial yang belum, misalkan perusahaan perbankan gitu kan. Kita kan nggak mempelajari jasa perbankan ya. Jadi mungkin kalau kita masuk ke sana maka kita perlu ada penyesuaian gitu ya. Penyesuaian, tapi kita sudah punya basic. Penyesuaiannya sedikit aja ya kalau akuntan itu ketika dia diterjunkan ke dalam jenis atau sektor usaha yang tidak terkait dengan dagangan ya, dan mungkin fabrikasi atau manufaktur ya. Mungkin jasanya jasa yang sifatnya lebih spesifik, asuransi gitu. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke perusahaan asuransi atau misalkan bekerja ya di bagian kalau di tempat saya dulu tuh di DJLK ya, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sekarang sudah nggak ada ya. Itu namanya ada Direktorat Asuransi. Jadi teman-teman saya yang kerja di situ harus memahami tentu saja bentuk laporan keuangan asuransi ya. Tapi kalau anak stan nggak lama ya, nggak lama itu untuk menyesuaikan diri, cepat karena sudah punya basic yang cukup kuat ya di kampus terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Oke ya, sekarang kita lihat ini konsinyasi. Ini outline atau secara umum ya kita akan belajar ini ya, ada dua hal ya, konsinyasi apabila selesai dan konsinyasi apabila proses bisnis atau kegiatannya belum selesai. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau kita berbicara ruang lingkup ya, periode, laporan keuangan itu kan salah satu asumsinya periodisasi ya, 1 Januari 31 Desember. Nah, kalau di tengah-tengah itu ada kegiatan konsinyasi, dan konsinyasinya itu sampai dengan tanggal 3 Desember sudah seluruhnya selesai, barang konsinyasi
perusahaan yang dititipkan itu sudah dijual semua, maka itu disebut sebagai akuntansi konsinyasi selesai. Nah, kalau yang belum selesai berarti kalau sampai dengan tanggal 31 Desember masih ada sisa barang yang dititipkan ya ke perusahaan lain atau bagi perusahaan yang dititipkan sisa barang yang dia terima titipannya masih belum terjual. Maka itu akuntansi konsinyasi yang belum selesai ya. Ini ada dua hal ini yang mesti kita pahami ya outline-nya. Dan ada dua hal lagi yang terkait dengan ini metode ya, metode pencatatan, yaitu metode accounting-nya ya, yaitu apabila pencatatan terkait dengan bisnis atau kegiatan konsinyasi ini digabungkan ya dengan pencatatan ini kan sebenarnya jual beli juga ya, digabungkan dengan penjualan secara umum yang perusahaan lakukan kepada pelanggannya dan apabila dipisahkan ya, ini dua-duanya akan kita pelajari. Nah, ini pengantar ya. Kita semua sudah tahu konsinyasi itu apa, barang titipan ya. Ya, ini boleh dibaca lah ya, barang dagang yang mungkin ditransfer oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan, di mana hak pemilikan masih dipegang oleh pemiliknya ya. Iya, pemilikan dipegang pemiliknya. Maksudnya dipegang oleh orang yang perusahaan yang menitipkan gitu ya, menitipkan kepada pihak lain. Nah, kepemilikan itu akan hilang sampai barang tersebut terjual kepada orang lain ya, orang lainnya lagi. Jadi ada tiga pihak ya. Pihak yang memiliki barang disebut sebagai konsinyor dan pihak yang mengusahakan penjualan akan disebut sebagai konsinyi ya, atau konsignor dan konsigni ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, atau juga disebut sebagai faktor atau juga ada commissions merchant, macam-macam. Tapi kita akan pakai konsinyi. Istilah itu akan kita pakai. Nah, masih introduction ya, ini karakteristiknya nih. Ya, itu agen dan prinsipal ya, seperti mirip-mirip seperti itu. Dan dari sudut pandang ini masih introduksi ya. Dari sudut pandang hukum, transfer barang menggambarkan jaminan ya. Dengan konsinyi memiliki barang dengan tujuan untuk menjualnya seperti yang disepakati dalam perjanjian dengan konsinyor. Sudah kita nggak terlalu bahas masalah ini. Ya, kemudian konsinyor mengakui perpindahan kepemilikan apabila dan juga mengakui pendapatan dari penjualan tersebut. Nantinya ya kalau dijual, yang nomor 3. Konsinyi tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut ke dalam asetnya ataupun timbulnya kewajiban kepada konsinyor. Ini karakteristik agen dan prinsipal sebenarnya. Kita lewatin aja ya. Nah, sekarang kita lihat keuntungannya apa. Ya, secara natural ya, alamiah tentu saja kita bisa ya. Karena kita sebenarnya kan eh, sudah terlalu akrab ya dengan istilah konsinyasi ini ya. Maka kita bisa membedakan walaupun kita nggak belajar ya. Ya intinya seperti ini, ya gampangnya ya. Gampangnya adalah kalau bagi si pemilik barang atau konsinyor, maka mekanisme konsinyasi ini memudahkan dia untuk memperkenalkan produknya, memperkenalkan dan memperluas pangsa pasar ya, area marketnya ya di suatu wilayah. Memudahkan dia. Kenapa? Karena dia mudah sekali untuk eh, membuka dalam tanda kutip agen gitu ya. Membuka dalam tanda kutip karena dia sebenarnya tidak membuka agen ya, tapi dia tinggal mencari pihak lain yang mau dititipkan barangnya untuk dipasarkan. Itu keuntungannya bagi konsinyor. Nah, makanya biasanya ya barang-barang konsinyasi itu karakteristiknya adalah biasanya barang-barang yang baru dikenal masyarakat. Bukan barang yang sudah tradisional itu melekat di hati masyarakat, tidak. Dia barang-barang baru ya. Karena kalau barang-barang yang sudah melekat ngapain dikonsinyasi? Karena konsinyasi itu kan biayanya tambah besar gitu ya. Nah, ini kebalikannya ya, artinya kelemahan dari konsinyasi. Seperti itu. Kalau keuntungannya secara pangsa pasar mudah ya untuk diperkenalkan kepada masyarakat, tapi secara sebaliknya ya, maka kelemahannya dia adalah membutuhkan investasi yang besar ya, gitu ya, membutuhkan investasi yang besar. Kenapa? Karena si perusahaan ketika dia memutuskan untuk melakukan konsinyasi, dia harus pertama memproduksi atau mengadakan barang yang dia jual dengan jumlah yang banyak, gitu ya. Jadi itu barang itu masih milik dia. Itu kan sebuah cost. Ketika barang itu masih dia miliki dan begitu banyaknya, artinya inventorinya banyak, walaupun tersebar di
konsinyinya, maka itu cost bagi dia. Cost-nya apa? Bisa jadi ada biaya penyimpanan, bisa jadi ada apa? Kerusakan, ya kerusakan yang bukan merupakan tanggungan konsinyi gitu ya, yang akan dia tanggung. Karena kan makin banyak barang, maka makin banyak inventory, maka cost-nya makin tinggi. Nah, tapi memang ya ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kemudian ya bisa juga ya barang itu adalah barang yang tidak menguntungkan. Gitu ya. Iya, barang yang tidak menguntungkan makanya dijual dengan cara konsinyasi ya. Terus barang yang biaya produknya mahal bisa juga, sehingga memerlukan investasi yang besar. Ini keuntungan mekanisme konsinyasi bagi perusahaan yang memiliki karakteristik seperti ini. Barang-barang yang memang kalau kita simpulkan ya, barang-barang yang belum begitu atau yang belum begitu dikonsumsi masyarakat terlalu banyak karena mempunyai sifat pertama baru, yang kedua adalah dia mahal ya atau tidak menguntungkan gitu ya. Nah, ini caranya ya kalau kalau memiliki barang seperti itu. Tapi kalau barangnya sudah dikenal masyarakat nggak usah konsinyasi ya ngapain gitu ya. Karena cost-nya gede banget gitu. Nah, kalau dari sisi konsinyi ya, kita berbicara keuntungannya nih, kerugiannya enggak nih, harus seimbang ya. Dari sisi konsinyi maka ya tadi, dia kalau menjual barang nggak ada risiko karena barang tersebut bukan barang dia. Ya kalau nggak terjual balikin lagi gitu kan ya. Terus dia nggak perlu mengeluarkan uang kan ketika mengadakan barang, siapin aja tempat gitu kan. Maka dia sudah bisa berjualan dengan varian produk yang bermacam-macam. Kemudian risiko penyusutan tidak ada ya, keusangan dan fluktuasi harga dia bukan karena bukan barang dia ya. Terus ketentuan modal kerja berkurang ya. Ketentuan modal kerja itu biasanya diperlukan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin misalkan meminjam. Biasanya kan ditanya modal kerjanya seperti apa. Maka dia nggak ada, nggak terpengaruh ya, nggak terpengaruh dengan adanya barang konsinyasi karena dia belum dicatat sebagai atau tidak dicatat sebagai inventornya perusahaan dan kalau ada biaya maka biaya tersebut bukan dia yang menanggung, tapi yang menanggung orang lain. Nah, sekarang kita lihat operasinya, ya operasionalnya ya. Ini ada hak dan kewajiban di konsinyi ya. Nah, haknya pertama adalah eh, yang nomor satu ya. Nomor satu itu nomor dua tuh beririsan tuh ya. Atas penggantian, ini konsinyi berarti orang yang dititipkan. Konsinyi berhak atas penggantian biaya yang dikeluarkan terkait dengan barang konsinyasi dan juga berhak atas kompensasi penjualan gitu ya. Ya dapat komisi lah nomor satu ya. Yang kedua adalah kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan barang tersebut, ya maka pengeluaran tersebut bukan merupakan bebannya si konsinyi, tapi merupakan bebannya si konsinyor. Contohnya apa? Ada ongkos angkut, asuransi, pajak, biaya penyimpanan, biaya penanganan, dan mungkin kalau ada garansi ya. Yang terakhir ini dijelaskan ya. Jadi berhak menawarkan garansi nih, jaminan perbaikan ya kepada pelanggan di mana nanti yang memperbaiki si konsinyor ya bukan si konsinyi gitu ya. Konsinyor yang akan memenuhi kewajiban tersebut. Nah, tapi konsinyi juga mempunyai kewajiban ya. Pertama adalah menjaga agar barang konsinyasinya dengan baik ya, tidak rusak. Artinya nanti ada kontrak perjanjian, tolong barang saya gitu ya, misalnya gampangnya seperti itu ya kalau konsinyor ngomong ke konsinyi, ditaruh di sini 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 ya gitu ya, jangan sampai misalnya nggak boleh kena sinar matahari di tempat yang sesuai dengan suhunya, kemudian tertutup dan lain sebagainya. Nah, itu kewajibannya, kewajiban konsinyi harus memenuhi itu. Terus konsinyi menjual barang pada harga yang sudah ditetapkan oleh konsinyor ya, atau bisa juga sih ya dia bisa menentukan harga yang bagus gitu ya. Tentu saja dengan persetujuan konsinyor ya, tidak boleh sendirian memutuskan itu. Nah, merawat dan menyimpan tadi sama seperti yang nomor satu, ya dipisahkan dengan barang yang lainnya, kemudian membuat laporan secara berkala. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Akuntansinya kita lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kriteria ya atau fokus yang pertama ya, yaitu akuntansi untuk konsinyasi dan di sini kita masuk ke konsinyasi selesai ya. Nah, ini ya, tadi sudah saya sebutin ya konsinyasi selesai itu apa. Jadi ya sampai akhir tahun atau akhir penyusunan laporan keuangan itu sudah nggak ada lagi barang konsinyasi lah, gampangnya kayak gitu. Jadi kegiatannya ada tapi udah nggak ada hubungan antara konsinyur dengan konsinyi ya. Terus faktor yang membedakan antara konsinyasi dan penjualan ya. Konsinyasi dan penjualan itu maksudnya penjualan reguler ya, harus dikenali pada saat barang tersebut ditransfer. Jadi dari awal sudah harus dikenali mana barang yang dijual secara reguler seperti biasa, mana barang yang dititipkan gitu ya pada saat ditransfer, ya, dikirim kepada konsinyi. Ataupun pada saat transaksi setelah pengiriman barang tersebut dicatat. Ya, pokoknya dipisahin lah ya gitu ya. Secara ini ya, secara si perusahaan harus sudah melakukan identifikasi. Walaupun nanti pencatatannya bisa dipisah, bisa tidak dipisah ya. Nah, kita lihat prosedur akuntansi yang dicatat oleh yang dipakai oleh konsinyi maupun konsinyor. Nah, tadi ya, bisa yang satu dipisah ya, dipisah atau digabungkan, ya tidak terpisah. Maksudnya apa? Terpisah dengan penjualan reguler, ya. Kalau digabungkan berarti digabungkan dengan penjualan reguler. Jadi tidak ada bedanya dengan penjualan reguler. Maksudnya akunnya sama, ya, akunnya sama, ya. Tapi kalau dari sisi mekanisme penjualan tetap berbeda. Nanti ada beberapa misalkan biaya-biaya maka akan diakui sebagai biaya sebagaimana si perusahaan itu mencatat penjualan atau biaya secara umum yang dia lakukan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya, terpisah nih. Dan komplit ya, komplit konsinyasi selesai. Nah, kita lihat di sini dari sisi konsinyi dulu ya. Ya, ketika keuntungan dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, ya, terpisah ya di sini, maka konsinyi akan membuat akun nih, consignment in, ya. In berarti masuk ya, berarti adalah pihak yang menerima, berarti si konsinyi gitu ya. Untuk masing-masing konsinyasi, jika konsinyasinya lebih dari satu. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti soal UAS-nya nggak seperti soal UAS brand ya. Brandnya ada 3 ya, yang kemarin tahun lalu ya. Ini mudah-mudahan konsinyasinya cuma 1 gitu ya, nggak ada 3 juga gitu. Kemudian akun ini digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi. Jadi semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi akan apa namanya digunakan satu akun ini. Ya seperti apa? Seperti home office gitu ya. Seperti home office. Kalau ada beban yang ditanggung oleh apa namanya? Beban yang ditanggung oleh si home office bagi branch maka dicatat sebagai penambah nilai home office ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini ya sama, beban terkait dengan transaksi konsinyasi. Terkait ini perlu kita ini ya ini apa namanya? Kita highlight ya sini ya. Terkait dengan transaksi konsinyasi. Ini harus bisa benar-benar bisa memisahkan ya beban-beban yang terkait dengan transaksi konsinyasi karena dia akan dicatat di akun consignment in. Nah, kemudian kita lihat komisi, terus komisi gimana? Komisi atau keuntungan penjualan konsinyasi yang diterima oleh si konsinyi. Ya, dia akan ditransfer, ya prosesnya akan ditransfer dari akun consignment in ke rekening pendapatan terpisah, ya ke rekening pendapatan terpisah. Jika ada sisa dalam akun consignment in, berarti masih ada utang kepada konsinyor yang harus diselesaikan. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, kemudian bagi konsinyor, nah konsinyor akan mencatat consignment out, ya. Kalau lebih dari 1, maka consignment out-nya harus dibikin lebih dari 1 juga. Akun ini didebitkan untuk transaksi yang menyangkut semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang, konsinyasi, maupun semua biaya lainnya. Ya, consignment out itu debitnya adalah apa? Ketika dia mengirim barang, transfer, dan ketika dia membebankan semua biaya yang terkait dengan kegiatan konsinyasi barang tersebut di toko tertentu gitu ya, maupun semua biaya-biaya lainnya ya di sininya. Jadi dia debitnya ini. Nah, akun ini juga akan dikreditkan ketika terjadi penjualan barang konsinyasi. Ketika dijual maka consignment out-nya dikurangi, ya.
ketika ada penjualan, termasuk nanti ketika ada retur, ya, maka consignment out-nya tuh harus dikurangi. Ya, retur kan berarti kan balik. Jadi kalau dikirim kan debit consignment out, artinya ada konsinyasi di toko tertentu. Ketika barangnya balik, ya consignment out-nya dikurangin aja kan gitu. Oke, dia akan dikurangi ya atau dikreditkan ketika ada penjualan barang tersebut yang dilakukan oleh konsinyi. Nah, keuntungan atau kerugian dari penjualan barang konsinyasi dicatat dengan mendebit saldo consignment out dan mengkredit consignment income. Jadi ini consignment out ini adalah selisih dari apa? Penjualan dengan biaya-biaya yang terjadi plus harga pokok transfer barang konsinyasi. Itu yang menjadi consignment income. Dan ketika kita tutup consignment out, itu hasilnya consignment income ya nanti. Bisa mengikuti nggak ya kira-kira? Apa sih ngomong out in gitu ya? Masih bisa ya? Halo? Masih, Pak. Masih tersadar? Masih, Masih Pak. ya? Masih. Semangat ya, semangat. Iya. Ya. Kita lanjutin lagi ya. Ini contoh sekarang kita lihat. Nah, kita akan terapkan teori yang barusan kita baca ya dengan contoh soal ini. Oh, ini ada. Oh ini ya. Nah, ini ilustrasi sederhana ya. Konsinyinya toko Rizal, kebetulan ditaruh di sebelah sini ya, kirinya ya. Konsinyornya PT Konita ya. Nah, kita lihat, ini kita masih mempelajari yang pertama. Konsinyasi selesai dengan dengan pencatatan yang dipisahkan. Nah, ketika dikirim, ya ketika Konita mengirim barang ke Rizal ya sebagai konsinyi, maka si Konita akan mencatat, kita lihat baca dulu ya. Konita mengirim 10 set produk ke toko Rizal sebagai barang konsinyasi, harga jual 85, cost-nya sebesar 50. Maka Konita akan mencatat consignment out sebesar 500, merchandise shipment sebesar 500 ya. Merchandise shipment sebesar 500. Atau ini bisa juga diganti sebagai purchase ya, sebagai pengurang purchase ya, consignment out ini. Nah, kemudian berikutnya ya, kita lihat. Ini berarti pengiriman yang satu. Yang kedua, kedua ini Konita ternyata membayar biaya pengiriman ya. Pengiriman barang konsinyasi. Nah, ini dihitung ternyata biaya pengiriman barang konsinyasi 60 ya. Maka dicatat consignment out pada freight out sebesar 60. Oke, ya ini atau cash juga bisa ya, atau cash. Ini kenapa dicontohkan seperti ini kita baca di bawah di sini. Nah, pengiriman barang oleh konsinyor dicatat oleh konsinyi di dalam buku jurnal sebagai memorandum. Ya, kalau konsinyi mau mencatat ya, ini ya memorandum ini ya. Kemudian barangnya dicatat, tapi ininya enggak ya, apa namanya, breaknya. Kemudian ya, intinya konsinyi tetap mencatat ketika dia menerima barang, ya di buku terpisah ya. Kemudian bisa juga dia membuat jurnal juga bisa ya, membuat jurnal ya, dengan cara mengentry debitnya merchandise on consignment, kreditnya consignment receipt. Nah, nanti bila barangnya sudah semua terjual, maka tinggal dibalik supaya dia menjadi 0. Nah ini, berapa Sahdilana? Ada yang mau disampaikan? Mau tanya Pak, yang masih Ya. bingung ini sih Pak, yang consignment out sama merchandise shipment-nya itu. Ya, kenapa? Kalau misalnya kan ini kan saya akuntansi biasa ya, perusahaan biasa juga. Juga jualan, dia misalnya juga jualan sendiri tapi juga nitipin ke Rizal. Nah, yang consignment out-nya itu nanti efeknya ke kayak misalnya inventory sama pajaknya dia gimana ya Pak? Sama pajak. Sama apa tadi? Hah? Inventory dan? Inventory sama apa? Putus tuh suaranya. Ulangi coba Sadila. Inventory dan apa? Inventory sama purchase.
purchase ya. Ya, kalau consignment out untuk akun ini ya, untuk akun consignment out ini sedang ada apa namanya laptopnya ya. Tuh, saya udah pencet ini padahal kan highlightnya. Kalau akun consignment out ini akan ditutup ya oleh si konsinyur setelah atau di akhir tahun ketika dia memperhitungkan berapakah consignment income dia atau pendapatan dari konsinyasinya si konsinyur ya. Nah, kalau merchandise shipment ini kan sebenarnya kan inventory ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan gini, kalau misalkan kita menggunakan apa namanya itu, menggunakan metodenya perpetual ya, konsinyur, si konsinyur, maka ketika kita mengkredit merchandise shipment, maka merchandise shipment ini akan sebagai faktor pengurang apa? Inventory, nilai inventory. Karena kan sebenarnya kan inventory-nya kan dikirim. Kenapa dia tidak mengurangi inventory? Karena sebenarnya dia masih inventorinya si siapa itu si Konita. Ini kan belum terjual. Nanti kalau sudah terjual merchandise shipment-nya tinggal dikurangi sesuai dengan seluruhnya terjual. Di sini nanti akan ada sedikit jurnal yang kurang kalau saya lihat ya, karena akun merchandise shipment di kredit ini masih gantung. Dia harusnya nanti dinolkan ketika di akhir gitu ya. Begitu apa namanya? Sadila jelas? Jelas Pak, berarti nunggu ya. penjualannya dulu berarti ya Pak? Betul, ya nanti penjualannya kita lihat. Ini terkait dengan treatment dua akun ini ya. Kalau yang consignment out nanti akan ditutup tadi sekali lagi ketika sudah di akhir periode, ketika menghitung berapakah nilai income-nya si konsinyur ya, maka kan dia akan debitnya ini akan dia bandingkan dengan kreditnya. Kreditnya itu consignment out ketika nilai jual ya, nilai jual. Nanti selisihnya berapa, consignment out-nya akan ditransfer ke consignment income. Jadi nanti munculnya consignment income, seluruh consignment out-nya akan menjadi 0. Itu khusus yang consignment out. Ini sayangnya stylus saya lagi ngadat ya. Jadi saya nggak bisa nulis pakai stylus ini. Nah, sekali lagi, kalau merchandise shipment itu adalah akun inventory, di mana dia nanti fungsinya adalah akan dilihat lagi nih. Di akhir tahun masih ada nggak inventory di konsinyi? Kalau nggak ada, berarti dia harus kita tutup. Caranya apa? Dia kita debit, ya ini kan kredit ya. Merchandise shipment, kreditnya, inventory-nya kita kurangi. Artinya nilai inventory-nya sudah terjual ya, seperti itu. Ya seperti ya kayak gitu ya untuk melakukan penutupannya gitu ya. Gitu ya, Sadilana ya. Nanti kita coba contohnya sampai selesai. Oh, iya, ada lagi? Ini Pak, kalau sebelum consignment out itu si Konita sendiri natet buat purchase-nya nggak? Kan di situ kan biaya produksinya ya. Biaya produk ya. Dan nyata COGS buat dia sendiri atau enggak ya Pak? Kalau misalnya belum, COGS-nya belum dicatat. Jadi dia biaya produk consignment dulu ya berarti ya. Berarti dia mencatat ya, tergantung dia ketika beli pakai perpetual atau pakai periodik ya. Kalau dia pakai perpetual berarti ya biasa, ketika dia membeli kan dia belinya banyak tuh. Kan penjualannya kan campur-campur. Yang 500 dikirim ke konsinyi, mungkin yang sebagian besar dia jual sendiri kan gitu. Maka dia biasa aja mencatat sebagai ketika dia beli purchase account payable ya, tergantung nanti metodenya. Kemudian kalau dia pakai perpetual berarti inventory pada account payable. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau sebelum terjadinya konsinyasinya ya. Jadi mekanismenya seperti akuntansi persediaan yang sudah kita pelajari. Apakah jelas? Baik, jelas Pak. Makasih. Ya. Oke, ya kita lanjutin ya. Ini transaksi yang pertama. Yang kedua ini ya, tadi kedua belum? Oh ya, kedua belum ya. Ketika ada biaya pengiriman dan biaya pengiriman ini dibayar oleh si Konita ya. Ya maaf ini saya agak ini namanya. Saya nyalain. Nggak tahu ya. Zoom itu katanya berat. Jadi kadang-kadang kalau kita mengoperasikan dan sedang Zoom mengoperasikan apa gitu ya, aplikasi apa itu kadang-kadang agak error dikit gitu. Nah ini contoh-contohnya seperti ini. Kadang-kadang error, kadang-kadang normal gitu ya. Karena katanya sih RAM-nya yang kecil gitu. Tapi ini udah core i5 kok masih nggak kuat ya. Harusnya i7 Pak.
Ya, ini dikasih ya sama kampus. Dipinjemin bukan dikasih. Lanjut ya. Maka dicatat oleh si Konita ya, consignment out, break out. Ya ini dulunya mungkin ya, dulunya dia akan catat gini ya. Break out ya, ini saya singkat aja ya. Pada cash gitu kan. Pada saat bayar kan gini dicatat. Dia bayar ketika dia membayar break kan dia umum kan, general. Sebesar misalkan sama 60. Maka ketika dia sudah mengidentifikasi ini frag ini adalah frag untuk pengiriman barang konsinyasi, maka dia harus ditutup ya. Dia tutup dengan membuat jurnal ini. Kita kreditkan frag out menjadi consignment out. Jadi klausul yang ini terpakai ya. Tadi konsinyor ya sini. Akun ini ya didebitkan untuk transaksi yang menyangkut semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang konsinyasi dan biaya yang lainnya ya. Jadi maka ketika ada biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang konsinyasi, frag-nya ini ditutup. Dia bukan frag lagi, dia menjadi istilahnya itu modal atau harga pokok dari barang konsinyasi ya. Menambah modal atau harga pokok dari barang konsinyasi. Mungkin mudah-mudahan lebih mudah dipahami seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya soal berikutnya ya. Ternyata di sini ada penjualan ya. Kan barangnya sudah dikonsinyi di toko Rijal. Sepanjang 6 Juni sampai 20 Juli, ini langsung dirangkum gitu ya. Terjadi gampangnya sih enaknya bacanya dari nomor 4, tapi nggak apa-apa deh. Ini dari nomor 3 dulu, karena 3 itu sebenarnya adalah biaya ya, beban-beban yang dibayarkan oleh konsinyi ya. Ini macam-macam ya, tapi tadi kalau kita baca di sini kan beban ini doang ya. Beban pengangkutan aja ya. Tapi dia sini nggak bilang beban pengangkutan, tapi sebenarnya bebannya banyak. Tapi beban itu adalah beban yang terkait untuk penjualan barang konsinyasi. Beban yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan penggantian kepada konsinyor sebesar 25. Maka pada saat ini si konsinyi akan mencatat ya, beban itu bukan beban, tapi consignment in pada cash. Atau kalau seandainya ya si konsinyi sudah mencatat misalkan bebannya adalah frag ya misalkan ya. Baik jadi ya. Pada cash. Terlanjur mencatat ini sebesar 25. Maka tugas kita adalah mengenolkan frag-nya dengan cara kita ganti dengan consignment in. Jadi frag out-nya kita kreditkan. Kalau seandainya seperti ini ya. Cuma kalau saya sarannya karena ini sederhana, simple, langsung aja. Consignment in pada cash. Sebagaimana juga yang ini sebenarnya ya teman-teman ya. Ini juga bisa langsung nih. Nggak usah pakai frag out. Langsung aja kalau kita sudah bisa mengidentifikasi 60 itu adalah biaya kirim barang konsinyasi, consignment out pada cash aja langsung gitu ya. Itu juga bisa ya. Ya, yang penting kita tahu siklusnya. Kita lanjutkan ya. Ini ketika bayar beban-beban terkait dengan barang konsinyasi. Yang kedua, yang keempat ya adalah ketika dia menjual. Ya, dia menjual seluruhnya ya karena kita mencontohkan yang konsinyasi selesai. Konsinyasi menjual semuanya 10 set dengan harga 85, kemudian dia berhak atas 20% harga jual, komisi. Maka ketika dia menjual, kalau biasanya apa? Biasanya kan cash pada sales ya, atau account receivable pada sales. Sebagaimana ini juga kan, biasanya kan expenses pada cash gitu kan biasanya. Jadi intinya ya, akun ini yang tadi saya bilang padanan ya, akun ini adalah akun untuk mencatat, menampung seluruh penjualan serta menampung seluruh beban consignment in ini. Makanya kita lihat penjualannya akan dicatat di kredit consignment in. Ini kan penjualannya sales artinya. Cuma nggak dicatat sebagai sales. Kenapa? Karena kan dia sudah sepakat, kita yang sepakat sudah menentukan pencatatannya secara terpisah gitu ya, itu maksud saya. Oke, bisa dipahami? Maka bukan sales yang dicatat, tapi consignment in. Dan ketika bayar beban, bukan expense, tapi consignment in juga. Cuma posisinya di debit kalau beban. Bisa dipahami sampai sini sebelum dilanjutin? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. kita lanjutkan. Silakan kalau mau baca yang di bawah nih ya. Atau kita lihat ya.
Ini kan dia ketika jual langsung ya, ibaratnya langsung aja diakui komisi dia berapa, langsung dicatat oleh si toko Rijal. Maka dia mencatat komisi dia kan sebesar 170 ya, dari 20% dikalikan dengan 850 nih total penjualannya. Maka dia catat ya, consignment in, commission income atau income. Nah, jadi ini kan sebenarnya beban juga ya, beban apa? Beban barang konsinyasi. Tapi beban ini beban yang dia nikmati ya, beban yang dia nikmati. Tapi dia catat sebagai bagian dari beban. Komisi yang dia terima sendiri bagian beban, bagian dari beban barang konsinyasi yang dia titipkan kepada dia. Makanya lawannya apa? Commission income atau apapun ya. Tapi dipisahkan aja namanya apa ya? Apa namanya? Consignment income juga boleh gitu ya kalau mau gitu ya. Ini commission income gitu ya 170. Nah, seperti ini ya. Ini apa sih bawahnya? Boleh dibaca ya untuk memperlengket ingatan ya, memperlengket ingatan. Kita baca yang di biru ini. Expenses yang dikeluarkan oleh konsinyii akan didebut oleh konsinyii sebagai consignment in. Bila konsinyii mendebut expense pada saat mengeluarkan uang untuk biaya yang berkaitan dengan konsinyasi, ya, dan expense ini akan dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada konsinyor nantinya. Maka konsinyii akan mendebut consignment in dan mengkredit expense. Sedangkan konsinyor baru mencatat expense ini ketika dia menerima laporan, ya. Itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat ya berikutnya nih. Tadi sudah sampai ini ya yang 170 ya. Sekarang kita ke nomor 6 ya, yaitu di tanggal 20 Juli ketika siapa? Ketika Toko Rijal melaporkan ya, melaporkan. Melaporkan berarti kan menyerahkan uang ya, bukan cuma lapor tapi uangnya nggak ada. Bisa di apa ya? Pukulin gitu ya. Lapor mana uangnya? Mesti lapor doang kan gitu. Menyerahkan hasil penjualan kepada konsinyor atas hasil penjualan dari konsinyii, ya. Berapakah yang diserahkan? Ya sudah kita hitung. Tadi dijual dengan harga berapa? Ya kalau mau kita hitung ya, dengan harga 850. Kemudian yang 25 saya minta ganti, ya kata Toko Rijal. Karena ini beban 25 ini adalah beban yang saya keluarkan untuk menjual barang saudara atau barang Anda ya. Terus saya potong juga ya 170 gitu ya. Saya potong 170 berarti yang saya serahkan nanti hanya sebesar 655 cash-nya. Ya kan kalau kita bikinin ini ya, di konsinya ada consignment in gitu ya. Awalnya berapa tadi? 25 ya. Bayar beban, jual 850 ya tadi ya. Ini ya. Ya, kemudian dia potong buat saya 170. Berarti saya tutup nih ya. Ya, saya tutup consignment in saya dengan mendebet sebesar 655 di mana ini kan sudah sama ya, sudah sama jumlahnya. Saldonya sudah 0. 655 ini banyak amat. Kok 6550 ya? 655 aja ya. 655 ini akan saya setorkan kepada konsinyor ya. Akan saya setorkan kepada konsinyor dengan cash. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang setelah Toko Rijal ya menyerahkan duitnya, maka di sini Konita kan mencatat ya, mencatat. Termasuk selain uang yang dia terima, dia catat langsung cash 655 ya. Dia terima uang cash, terus dia catat berapa penjualannya. Kalau terjual semua kan dia ada catatannya ya. Berarti consignment out ini adalah sales. Ya, bagi siapa? Bagi Konita juga sebagai sales. Nah, kemudian dia catat 195 ini apa ya gitu ya. Coba 195 itu apa? Dari mana? Selisih ya, 850 dikurangi dengan 65. Kita bisa cari ya, 195 itu kan sebetulnya kan biaya ya. Dia jual segini, terima segini, 655. Berarti kan 195 adalah biaya yang dia tanggung ya, biaya yang dia tanggung dalam proses konsinyasi. Biaya yang ditanggung oleh si
Konita apa saja? Pertama adalah komisi, gitu ya. Benar nggak? Komisi berapa tadi? 170. Komisi bukan di sini. Oke, terus yang kedua apa? Tambah 25 ya? Apa 25 itu tadi? Ini ya, ditambah 25. Benar nggak 195? Benar. Makanya penjualan 85 ya, penjualan 85 ya, dia hanya terima sebesar 655 karena yang 170 haknya si toko Rijal, kemudian yang 25 reimburse atas biaya yang dikeluarkan oleh toko Rijal. Kalau susah nyarinya ya sudah kurangin aja, selesaiin aja. Consignment out. Jadi dia akan dapatkan consignment out sebagai biaya ya, biaya. Sebagaimana juga di sini kan dia, ntar hati-hati teman-teman di sini. Ini ada consignment out juga ya sebesar 60 juga. Ya ini kan 560, kemudian ada berapa lagi? Ada 195, ada 850. Nanti income-nya berapa? Oke? Sampai sini jelas? 195 dari mana? Ya. Nah, ini kan dia mencatat menerima uang. Kalau kita bagi nih, jurnal di Konita. Ini mencatat ketika dia terima uang. Terima duit, ya. Atau hepeng, ya. Atau piti, gitu ya. Atau apa lagi. Duit pakai dia apa pakai T? Biar nggak ngantuk nih. Terserah Bapak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia setelah itu dia akan mengakui berapakah income saya ya dari kegiatan konsinyasi. Saya terima duit sebesar 655. Terus kalau saya mau tahu income from consignment, ya gitu ya gampangnya ya, kalau kita income from consignment, toko Rijal gitu kan. Pendapatan konsinyasi dari toko Rijal. Apa sih nilainya? Ya sudah, nggak usah susah-susah mikir. Kalau dia mau gampang, dia kan punya akun consignment out gitu ya, si siapa? Konita, ya kan? Pertama apa? Dia dapat berapa di sini pertama? 500 HPP. HPP 500 kan? Yang kedua apa lagi? Dia dapat apa lagi? Consignment out. Ini biaya dia, biaya kirim dia sebesar 60 gitu kan? Kemudian apalagi di sini ada consignment out sales menjual sebesar 850 dan sekaligus dia mengakui beban serta komisi yang harus dia beban yang harus dia reimburse dan komisi yang diterima oleh si Rijal sebesar 195. Nah, selisih inilah yang merupakan apa? Merupakan consignment income. Benar nggak? Halo, benar? Coba kita hitung. Udah hitung belum? 850. Kebanyakan. 850. Udah. Kurangin 500. Kurangin 60. Kurangin 195. 95 ya. Nah, di sini ada 95 nih sebagai income. Kita tutup. Makanya di sini consignment. Di sebelah sini. Di sebelah depan harusnya. Ya, dia tutup lagi, taruh lagi di sini sebesar 95 sebagai income. Dia transfer ke income-nya ini. Oke, selesai. Transaksi selesai. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanya. Iya, silakan. Maaf Pak, tadi jaringan saya tiba-tiba terputus. Maaf kalau Bapak udah bahas ini. Saya mau nanya consignment out yang ada di nomor 6 itu boleh nggak dikredit aja consignment out sebesar 655? Yang mana nih? Bagian ini? Yang terakhir Pak. Maksudnya? Yang ya, gitu. Nah, jadi kita coba bikin satu jurnal cash pada consignment out ya, tetap cash ya. Iya Pak. 55. Terus yang 195-nya nggak usah. Hasilnya sama nggak? 850 dikurangi 195 itu 655 Pak. Jadi gini.
Jadi nanti alternatif gini ya. Ini 850. Oh, bukan langsung 655 ya, berarti langsung ini ya. Langsung net ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Langsung 655 gitu kan. Ya. Karena cash consignment out berapa namanya? 655. Terus di sininya 500. Ya, terus 560 dan 560 ya. Selisihnya berarti kan 95 gitu ya. Boleh nggak kayak gitu ya. Hasilnya sama kan, 95 kan ini kan nanti income-nya kan? Ya, boleh atau tidak gitu ya? Boleh nggak ya? Coba kita dari sisi apa namanya? Kalau mau kita nama-namain ya, berarti yang alternatif B ini bisa disebut sebagai metode net gitu ya. Ini metode gross gitu ya. Kalau mau kita bikin nama-nama ya, kita nama-namain. Karena dia langsung mencatat uang cash yang dia terima sebesar nilai penjualannya. Artinya penjualannya itu ya yang 655 itu ya sudah merupakan penjualan setelah dikurangi dengan biaya komisi dan biaya yang dikeluarkan oleh si Rijal ya, konsinying gitu ya. Nah itu nanti hasilnya akan sama. Ya maksudnya ketika si Konita mencatat income, maka hasilnya tetap 95. Pertanyaannya boleh atau enggak ya. Kalau dari sisi apa ya? Dari sisi laporan hasil akhir tuh mungkin bisa dibilang boleh-boleh saja. Namun memang ya di sini adalah masalahnya akunnya itu kan sama consignment out. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan analisis ya kelaahan ya terkait dengan biaya-biaya dan komisi yang dikeluarkan oleh si konsinying, kita seolah-olah nggak tahu nih berapa ya. Karena apa? Karena akunnya sudah dijadikan satu yang namanya consignment out. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah akun sebenarnya nggak masalah kalau saya pribadi. Tapi mungkin ya pertimbangannya kenapa dia bikin seperti ini? Pertimbangannya adalah karena supaya dia bisa melakukan identifikasi, tracing ya, tracing komisi buat si siapa? Si Toko Rizal berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan Toko Rizal berapa. Maka dia bikin consignment out ada di sebelah debit sebesar 195 yang ini yang menunjukkan komisi dan biaya. Artinya ada warning ya, walaupun dia nggak langsung tahu, ya kan namanya kan sama, consignment out. Dia nggak langsung tahu ini 195 apa ya, harus buka buku lagi kan, buka catatannya lagi. Oh ternyata 170 dan berapa 25 gitu kan ya, isinya kan itu. Nah seperti itu ya. Jadi pertimbangannya itu, makanya di sini mungkin diajarkan secara transparan ya sebaiknya dicatat seluruhnya. Begitu jawaban saya. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, mudah-mudahannya nggak ada masalah ya di sini. Ya tadi kesimpulannya ya di prakteknya sih sebenarnya boleh-boleh aja ya, asal catatannya tuh memandai catatan breakdown dari seluruh catatannya. Ada lagi nggak? Silakan sebelum kita melanjut ke Salsabila, silakan mau nanya apa? Pak, berarti intinya itu saya mau tanya, consignment ini itu tuh sebenarnya awalnya itu akun ini ya Pak, akun kredit yang nanti di akhir akumulasinya akan didebit karena kan diberikan ke konsinyor. Sedangkan kalau consignment out itu akun debit yang nantinya akan dikredit karena udah menerima hasil penjualan barangnya gitu Pak. Iya, iya betul. Nah, terus habis setelah apa tuh namanya menjurnal semua transaksi di akhir tanggal kan ngasih uangnya ya Pak. Itu yang 195 ini tuh boleh nggak sih Pak kalau dikatain intinya itu menjurnal apa hasilan dari penjualan barang itu kan totalnya 850 ya Pak. Jadi kita tuh pasti mengkredit jumlah penjualan yang terjadi tetapi mendebit kas yang kita terima gitu. Gampangnya. Mendebit kas yang kita terima. Ya, terus? Iya. Dan kreditnya juga sales yang terjadi gitu kan Pak. Ya betul, ya betul. Jadi ya intinya ini maksudnya ya. Sebenarnya akhirnya intinya ini sama ini gitu ya.
Ya. Ya kan? Nah, jadi menerima uang cash sama mencatat penjualannya kan, intinya di situ. Cuma memang kita harus menyelesaikan yang lain. Ya, ini kan yang consignment oleh 195 ini kan adalah biaya yang baru kita ketahui setelah kita menerima laporan, gitu ya. Walaupun pada benar ya, kesimpulannya benar. Ya intinya adalah mencatat uang cash yang kita terima dan mengkredit nilai penjualan yang sudah berhasil dilakukan oleh konsinyur. Ya. Terus sisanya berarti masuk ke income gitu kan Pak? Betul, selisanya dicatat sebagai income. Betul. Saya terus mau tanya Pak, yang di slide ke-14 di warna biru-biru, itu kan konsinyur boleh mencatat saat terjadi penerimaan dengan menjurnal merchandise on consignment dan mengkredit consignment receive. Nah, kalau misalnya ternyata dia jurnal nih Pak, itu adanya di tanggal 6 Juni kan. Nah, terus betul, ini. Nanti di slide ke-15. Iya. Di sini 15 ya. Ya, kan ya, terjadi penjualan ya Pak, yang di 850. Itu dia jurnal apa Pak? Balik, tinggal dibalik. Ini kan tadi debitnya apa? Debitnya adalah merchandise on consignment. Nilainya berapa? 500. Terus kreditnya consignment receive 500. Ya tinggal dibalik. Debitnya consignment receive, kreditnya merchandise on consignment dengan jumlah yang sama. Intinya bikin 0 gitu. Loh, Pak, berarti si konsinya ini tahu dong nilainya berapa? Kalau bukannya di konsinya nanti tetap tercatat merchandise on consignment pada consignment receiver itu 850 Pak di 6 Juni. Ya, oke. Nanti konsinyenya tahu nggak ya? Ya, memang biasanya nggak tahu ya. Kalau nggak tahu berarti dia catat sebesar 850 pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dia nggak tahu ya, karena sebenarnya itu nggak ada efeknya kan. Kalau sudah terjual kan tinggal dibalik harusnya. Artinya apa? Itu catatan ini ya, yang kadang-kadang ini ya, yang kadang-kadang ini. Ini sebenarnya fungsinya untuk sebagai ini kontrol, ya kontrol. Kalau banyak, kalau konsinyur pengen tahu, ada nggak ya di etalase dia, di showroom dia barang punya orang, secara cepat dia tinggal cari akunnya kan, merchandise on consignment. Oh ada ternyata. Wah, nanti kalau kejual ya tinggal di nolin. Mau nilainya berapapun, sebesar cost atau sebesar harga jual itu nggak masalah. Karena nanti ketika dia cepat sebesar harga jual, ya dia debit dan dia kredit tadi ya, maka nanti dibalik sebesar harga jual juga. Kalau dia nggak tahu, memang ya mestinya nggak tahu ya, nggak boleh tahu berapa cost, ini kan rahasia perusahaan ya, biaya produknya ya, betul betul. Ya 850 deh ya, karena secara umum nggak tahu. Ya, udah paham Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Kita lanjutin ya, pelan-pelan ya. Oke, sekarang ini sudah seperti ini adalah pencatatan terpisah, kemudian konsinyasi selesai. Terus yang berikutnya ya, ini langsung aja nih ya, tanpa dipisahkan ya, digabung ya, tanpa dipisahkan. Boleh dibaca ya. Ketika transaksi konsinyasi digabungkan dengan transaksi reguler lainnya, maka jurnal penjualan konsinyasi milik konsinyur ya, jurnal penjualannya akan ditandingkan dengan purchase. Jadi seperti ya, seolah-olah kan sebenarnya nggak purchase dia kan, atau COGS ya, tergantung dia pakai apa. Kalau COGS berarti dia pakai apa? Pakai perpetual. Kalau purchase berarti dia pakai periodik. Ditandingkan seperti itu. Tapi dia baru baru menjurnal itu ketika dijual ya, ketika dijual nih ya. Padahal kalau coba bayangkan siklus persediaan, purchase itu baru atau inventory baru dicatat ketika dibeli kan. Nah kalau ini enggak, purchase-nya baru dicatat ketika barangnya dijual. Jadi dibikin seolah-olah dia membeli ya, seolah-olah walaupun tidak membeli. Dan akan dikreditkan ke akun konsinyur ya. Akun konsinyur kreditnya. Jadi pembelian pada konsinyur gitu maksudnya. Konsinyur apa? Ya PT-nya aja disebutin. Ketika dilakukan pembayaran atas barang yang terjual, semua beban yang ditanggung konsinyur atau ya sama ya terus konsinyur. Kita lihat ya, kalau konsinyur kita lihat gini. Ketika transaksi digabungkan dengan transaksi reguler lainnya, konsinyur akan mencatat pendapatan dari konsinyasi tergabung dengan oke, kita lihat ya sama saja. Artinya sebenarnya lebih gampang kalau saya lihat. Yang tidak terpisah ini lebih mudah. Nah, kita lihat
6 Juni nggak ada pencatatan, ya, baik di konsinyi atau di konsinyor. Tapi dia bikin memorandum, catat di buku yang lain. Terus 6 Juni lagi, ya, ketika bayar biaya pengiriman, buku konsinyasi maksudnya ya, ini ya. Ini kan nggak ada pencatatan kan? Harusnya kan ada ya? Iya, harusnya dicatat tapi dia tergabung dengan buku secara umum, maksudnya seperti itu. Sementara di ilustrasi pencatatan konsinyasi dia nggak dicatat di sini oleh si konsinyor. Ini keterangannya ya. Pengiriman barang oleh konsinyor ini yang nomor 6 ini, yang nomor 6 sama-sama nomor 6 ya, yang ini ya saya lingkari, akan dicatat baik oleh konsinyi maupun oleh konsinyor dalam memorandum ya, bukan jurnal ya atau buku terpisah. Kadang-kadang pengiriman barang konsinyasi juga di jurnal oleh konsinyor. Nah, kalau mau di jurnal juga boleh nih kadang-kadang tapi ya. Sama seperti yang merchandise on consignment dan kredit consignment transfer. Bila barang yang terjual maka di reverse, dibalik aja langsung gitu ya. Yang berikutnya, nah biaya ini yang 600 yang dikeluarkan oleh konsinyor, dia di sini bukan nggak dicatat, bukannya tidak dicatat ya. Ini kan ilustrasi ilustrasi perdagangan konsinyasi. Jadi dia seperti biaya yang lain, makanya kata dia ya makanya dia akan dicatat tetap di dalam akun biasa yang digunakan untuk biaya pengiriman yang lain sama-sama. Ya gabung-gabung gitu ya. Tidak dibedakan antara biaya pengiriman untuk konsinyasi atau reguler, sama saja. Oleh karena itu, dalam contoh ini nampaknya seperti tidak ada ya. Sedangkan konsinya memang tidak mencatat. Nah, berikutnya. Nah, ini penjualan ya, ini penjualan. Dijual ya. Dijual tapi bayar biaya dulu ya. PT siapa di sini? PT Toko Rijal membayar biaya sebesar 25 ya, biaya-biaya terkait dengan barang konsinyasi. Maka dia akan bikin jurnal, debitnya itu PT Konita 25, cash 25. Kita baca kembali ke atas coba. Kita istilahnya itu tes kekonsistenan ya, tes kekonsistenan dari yang ditulis dengan yang dicontohkan. Nah, ketika penjualan akan didebet, akan ditandingkan dengan purchase atau COGS. Ketika dilakukan atas ini semua beban yang ini ya, yang ini berarti ya, yang ditanggung konsinyi nggak ada. Ya sudah, intinya sih biaya itu kan ini kan biaya ya. Biaya itu sama harga pokok itu kan sama. Maksudnya posisinya adalah sebagai biaya juga. Yang satu adalah biaya, ini biaya misalkan kita asumsikan biaya distribusi ya. Biaya angkut, ini yang 25, atau ketika Ketika dia membeli. Yang membeli maka purchase ya. Ini kan biaya juga nih ya. Pada COGS seperti saja, mirip-mirip seperti itulah ya. Ya sudah, kita lihat di sini. Jadi dia biayanya akan dicatat oleh konsinyis kepada akun konsinyornya. Maksudnya kayak gitu, yaitu dia catat di akun PT Konita. Dan nanti akan dia tutup nih PT Konita ini, akun ini. Nah, kemudian yang berikutnya ketika terjadi penjualan, ya dicatat sebagaimana penjualan seperti biasa pada umumnya, ya. Di mana sekali lagi dicatat sebagai seperti penjualan biasa atau penjualan pada umumnya. Maka dia catat dijual 850 ya, cash pada sales ya 850, kemudian apa di sini? Purchase pada COGS 680. Nah, ini dia mencatat apa? Ini seolah-olah adalah harga pokok ya. Seolah-olah sekali lagi ini adalah harga pokok 680. Coba 680 itu menunjukkan apa? Menunjukkan penjualan dikurangi dengan ini kan? Apa ini namanya? Harga pokok ya. Tadi menunjukkan harga pokok. Berarti dia menunjukkan selisihnya menunjukkan bisa kita sebut sebagai komisi ya oleh si siapa yang diterima secara tidak langsung dicatat dari selisih ini oleh si Toko Rijal. Ya, ini berapa nih? Coba, ini kalau dikalikan 80%, ini kan berarti kan 80% ya. 80% kali 850. Benar nggak coba? Coba dihitung, salah satu atau salah dua atau semuanya. Benar, Pak.
Benar ya? Jadi dia ketika membuat jurnal ini, si Toko Rijal, artinya dia akan mengakui 80% itu seolah-olah sebagai modal dia. Ya, modal dia ya. Tapi dia tidak kredit sebagai apa di sini? Biasanya apa? Kalau purchase lawannya apa? Account payable atau cash. Tapi dia kreditkan ke PT Konita. Ya. Nantinya akan dia tandingkan nih dengan seluruh biaya yang dia keluarkan. Oke, itu ya penjualannya kalau dari melihat dari mekanisme atau siklus jurnal ini. Kita baca biar mudah-mudahan lebih melekat yang diarsir ini. Expenses yang dikeluarkan oleh konsinyi didebet ke akun konsinyor. Dalam hal ini yaitu nama akunnya PT Konita. Dan dikreditkan ke akun aset atau liabilitas, tergantung ya, cash atau account payable gitu ya. Atau ke expense ya, bila pada saat pembayaran uang didebetkan ke expense oleh konsinyi. Atau bisa juga ini expense maksudnya, bukan PT Konita, tetapi ya nanti dia harus dibalik ya. Konsinyor baru akan mencatatnya pada saat menerima uang hasil penjualan. Jadi bisa juga ke expense juga bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ya. Tadi ini mencatat komisi nggak perlu dicatat oleh si konsinyi ya. Kenapa? Karena dia sudah secara tidak langsung mencatat di sini kan komisi dia. Jadi ketika ada keterangan mencatat komisi nggak usah. Dia ketika menjurnal cash pada SES dan COGS pada PT Konita itu artinya dia sudah secara tidak langsung ya mencatat adanya komisi. Makanya keterangannya di sini komisi penjualan tidak perlu ada jurnal karena sudah nampak sebagai selisih antara sales dengan purchase yang tadi atau COGS. Nah, barulah ini ya di tanggal 20 Juli ketika apa di sini? Ketika PT Konita ya sama-sama tanggal 20 Juli. Ntar tanggal berapapun soalnya pokoknya ketika kejadiannya menyerahkan hasil penjualan gitu ya. Ini bisa jadi tanggal 31 Juli kan juga bisa gitu ya. Nah, menyerahkan hasilnya. Uangnya kan sisanya kan 655 tadi ya kita itu yang 850 kurangin 170 dikurangin 25. Maka dicatat oleh si konsinyi Toko Rijal debetnya PT Konita, cashnya 655. Ini pun bisa kita lihat dari sini ya. Ini Konita ya. Gitu ya. Tadinya berapa? 25 terus kredit 680. Ini 25 debet kreditnya 680. Bener nggak selisihnya 655? 655 ya. Inilah yang menjadi uang yang ditransfer ya oleh Toko Rijal kepada PT Konita, makanya dia debet di sini 655. Selisih ini ya dia debet. Kreditnya cash. Nah, setelah dia laporkan kan banyak tuh catatannya ya yang diterima oleh Konita nih kan ya. Rijal, maka dia catat di sini cash terima 655, penjualan ya sesuai harga jualnya. Terus ini dipecah nih 195-nya nih sama dia. Komisinya 170, breaknya sebesar 25. Ya. Nah, jadi ini dia catat seperti ini. Kemudian dia catat merchandise COGS pada merchandise inventory. Ya, ini seperti biasa ya. Selesai. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Cuma mau memastikan, berarti kalau waktu dikirim tuh kita catatnya break out pada cash, Pak, yang di konsinyor ya? Oh, yang di atas, yang ini? Yang kelihatan nggak ada jurnalnya. Iya, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya, iya betul. Ini tadi kan seolah-olah nggak dicatat ya, tapi sebenarnya dicatat sama si konsinyor. Break out gitu ya. Pada cash. Sebenarnya ada catatannya ya sebesar 60. Ada sebenarnya ya, bukan yang nggak dicatat. Ya benar ya. Ada lagi? Saya kasih ini sebenarnya ada gitu ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sekarang yang terakhir, yang kalau belum selesai. Ya nggak usah dibaca ini juga sebenarnya udah paham gitu ya. Oh berarti nanti saya akan akui pendapatan sebesar yang sudah terrealisasikan gitu aja.
Itu ya, intinya kan kayak gitu. Dalam kondisi ini, konsinyi maupun konsinyur hanya akan mengakui laba yang sudah terrealisasi, serta menangguhkan laba yang belumnya, ya, menangguhkan berarti belum dia catat. Nah, ilustrasinya sama, kita lihat di sini ya. Untuk yang bagian awal-awal kan sama saja. Ini masih yang terpisah ya, contoh yang terpisah. Saya tulis ya, ini terpisah. Dicatat secara terpisah. Maka di sini kan catat consignment out, merchandise shipment. Terus apalagi di sini consignment, ketika bayar consignment out, break out. Oke. Yang berikutnya di sini, ini salah nih ya. Salah nggak nih? Ini harusnya apa coba? Ada yang bisa mengoreksi nggak? Saya bilang salah, tapi harusnya apa? 25 ini harusnya apa? Consignment in, betul ya. Consignment in. Ya nanti itunya dibetulin ya, consignment in. Bukan PT Konita. Kalau PT Konita berarti dia melakukan pencatatan tidak terpisah ya, digabung. Oke ya. Ini sama ya, ini sama. Nah, bedanya sekarang di sini. Langsung ke yang berhasil mencatat penjualan atau berhasil menjual hanya 6 set. 6 set itu kalau dikalikan 85 harganya 510. Maka dicatat oleh si PT atau toko Rijal cash pada consignment in 510. Oke. Kalau tadi berapa? 850. Sekarang hanya 510. Nah, sekarang kita lihat ketika dipertanggungjawabkan ya. Ketika dipertanggungjawabkan oleh si toko Rijal ya. Tapi sebelum pertanggungjawaban dia mengakui ini dulu ya, kalau apa namanya dia terpisah, dia mengakui income dia atau komisi dia. Nah, dia tinggal komisinya kan 20% dikalikan dengan tadi yang penjualan 510 102. Maka jurnalnya sama kan, consignment in commission ya, atau income from consignment ya, terserah ya namanya apa, atau commission income dan sebagainya terserah. Terus di sini ketika tanggal 30 Juni dia melaporkan ya, menyerahkan hasil penjualannya dan menyerahkan uang. Yang pertama kan yang perlu dicari oleh toko Rijal, uangnya berapa yang saya storein gitu kan. Kalau barangnya belum dibalikin sisanya kan gitu ya. Nah, kalau ada dibalikin nanti kita sekalian latihan yang di soal UAS ya, nanti saya kasih latihan itu. Tapi intinya dia akan menghitung dengan asumsi barangnya belum, sisa barangnya tidak dikembalikan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil menjual 6, nah uangnya berapa? Oke, dia terima uang cash berapa di sini? 510 ya. Kan sebagai penjualan ya. Consignment in, kredit ini sebagai penjualan 510. Kemudian dia akan potong dong ya. Saya potong, saya sudah harus dapat komisi sebesar 102. Saya potong 102. Kemudian dipotong apa lagi? Dipotong dengan kemarin saya bayar nih 25. Berarti uang yang saya serahkan ke Anda ya, Konita hanya sebesar 383. Oke? Yang penting kita bisa mencari uang ini ya untuk konsinyasi. Maka ketika sudah dapat uangnya, jurnal aja langsung consignment in pada cash sebesar 383 ya, mudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi sebelum istirahat ya. Nah, terus ketika si siapa nih, si Konita menerima uang. Uangnya berapa? 383. Ya sudah. Konita akan mencatat, kalau tadi, Pak boleh nggak cash 383, consignment out 383. Boleh-boleh saja, silakan. Nah, tapi di sini biasanya memang dijabarkan. Maka cash dicatat 383, ya kemudian apalagi consignment out, ya 102 tambah 25, 127. Nah, terus di sini apa? Consignment out lagi sebesar 500 supaya menggambarkan jumlah bruto ya dari penjualan barang konsinyasi dicatat juga yaitu sebesar 510. Nah, yang tricky di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, nah di sini nih. Terus income-nya berapa? Nah, di sini yang perlu kita bahas. Berapakah, ini kan kita ingin mencari berapakah sih income dari penjualan konsinyasi di toko Rijal yang dicatat oleh si Konita kan itu ya. Kalau yang tadi kan gampang ya, tinggal seluruh biaya dikurangi penjualan dikurangi dengan harga pokok dikurangi dengan seluruh biaya kan gitu gampang.
Nah, kalau ini maka kita harus melakukan perhitungan proporsi ya terkait dengan biaya yang dikeluarkan atas hanya 6 produk barang yang terjual. Nah, kalau kita lihat salesnya berapa di sini? Kalau kita susunkan ya, salesnya kan 510 ya. Sepakat? Oke. Kok jadi 8? 5 ya. Nah, kemudian dikurangi dengan apa? Gampangnya HPP ya. HPP. Nah, berapa sih 6 kali, kok saya jadi lupa tadi berapa sih? 50. 300 ya? Bener nggak? HPP nih ya, HPP itu ya, bener ya? Terus biaya apa yang pertama? Biaya keluar, biaya kirim ya, biaya transfer lah. Tadi biaya transfernya berapa yang dibayar oleh Konita? Ini 60. Maka ya 60 ya biaya transfer nih ya. Tapi kita tidak bebankan 60 ya, 60-nya ya toko retail akan memperhitungkan seluruh biaya pengangkutan yang dikeluarkannya tidak hanya untuk 6 unit. Ya, tapi ketika dia menghitung ini dia hanya 60 Konita ya akan membebankan hanya untuk 6. Berarti di sini 60 kali berapa? 6 per 10. berapa hasilnya? 36, Pak. 36. Kurangin 36, oke. Ini biaya yang pertama. Biaya yang kedua apa? Biaya biaya penjualan, biaya di Rijal ya, biaya Rijal gitu aja ya. Biar bisa bedain ya. Ini berapa tadi keluar di Rijal? 100 ini ya, 25 ya. Kan sudah dia bayar kan 25 nantinya kan, tapi dia akan hanya bebankan 6 per 10 juga. Berapa hasilnya? 15. 15. Nah, kalau dikurangi ini berapa? Berarti income-nya berapa? Income. Sama nggak dengan 57? Beda ya? Apa ini 60 ya? Coba. 510 coba. Belum dikurangi yang commission, Pak. Oh iya, lupa. Masa komisi nggak jadi biaya ya? Bukan lupa ya. Hapus dulu. Kalau dikurangi komisi sudah benar? Komisi. Udah, Pak. Iya, sama, Pak. 57. Berapa komisinya tadi? 102 ya? Oke, berarti ini income-nya si Konita ya. Sebesar 57. Nah, ini yang perbedaan yang perlu teman-teman fokuskan ya, perhatikan di sini. Antara penjualan selesai sama penjualan konsinyasi tidak selesai. Oke ya. Dikit lagi nggak ya? Udah kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ke apabila tanpa dipisahkan dengan transaksi yang lain. Di depan slide-nya. Sudah, Pak. Kita lanjutin dikit lagi ya. Ya, Pak. Sabar ya. Sabar. Nanti tugasnya ini deh, biar ya masih ada waktu ya, dikerjakan dulu, nanti dikerjakan seadanya, tapi nanti dilengkapi ya, sekaligus dengan PR-nya aja nanti. Oke, kita lanjutin. Ini apa nih? Ini terakhir ya ini ya. Berarti tadi konsinyasi tidak selesai, tapi bagaimana kalau pencatatannya itu digabung ya, digabung atau tanpa tidak dipisahkan. Nah, sekarang kita lihat untuk transaksi pertama ketika pengiriman sama ya, seperti sebelumnya ya di sini. Kemudian transaksi kedua, ini ya tadi pertanyaan yang tadi ya tetap di jurnal sebenarnya ya, breakout cash gitu ya, oleh si di sini konsinyur 60. Ini seolah-olah tidak ada ya, tapi sebenarnya ada. Karena kenapa seolah-olah tidak ada? Karena dia ingin memisahkan, ini kan tidak dipisah ya.
bukan memisahkan sih, ingin memberikan apa ya, sinyal kalau sebetulnya ini digabung justru. Ya udah pokoknya gitu deh. Nah, berikutnya adalah beban-beban yang ditanggung oleh konsinyii, ya tanggal ini yang 25, consignment in ya pada cash ya. Consignment in. Ini tadi yang salah ya, benar nggak? Harusnya apa coba? Harusnya PT? PT Konita. Iya, betul PT Konita. Ya, PT Konita 25, cash sebesar 25. Nah, berikutnya lagi, ini dijual 6. Maka dicatat oleh si toko Rijal, ya, cash pada sales 510 nih ya dari sini, apa namanya, 6 kali 85 ya, 6 kali 85. Kemudian harga pokoknya ya, harga pokoknya berarti sebesar berapa? 408 ini 400 udah ya nih ya. Sebesar ya kalau mau 6 kali 50 juga bisa ya. 6 kali 50 berapa? Benar nggak tuh? Oh enggak, kalau 50 dikurangi dengan ini, dikurangi dengan apa namanya? Komisi dia ya atau 80%. Ini 80% ya kali 510 ya. Harga pokoknya dianggap 80% karena dia mengambil apa namanya itu, mengambil atau mendapatkan komisi sebesar 20%. Maka ini purchase atau COGS pada PT Konita sebesar 408 ya. Berikutnya lagi, berarti kalau dia sudah bikin jurnal ini ya, maka dia nggak perlu lagi membuat jurnal ini. Dia nggak perlu membuat jurnal ini itu apa? Jurnal mencatat komisi. Karena sudah secara tersirat, ya tersirat itu dinyatakan dengan 510 dikurangi dengan 408 ya. Nah, kemudian ketika dia menyerahkan uang, tadi sudah kita hitung yang 383 dari mana? Maka jurnalnya adalah PT Konita pada cash 383. Ini pun juga bisa kita lihat dari sini ya. Konita ya. Konita awalnya berapa? Di sini kan di debit 25, kemudian di kredit 408 ya. 25 di sini 408. Jadi ketika kita menutup atau mengirimkan uang itu artinya uang yang kita kirimkan hanya sebesar 383 ya, 383 saja. Nah, inilah uangnya ya. Maka PT Konitanya di supaya ini menjadi 0. Bisa juga dari situ atau bisa juga dari sini ya. Dari nilai uang yang diterima dari penjualan dikurangi dengan komisi yang dia terima ini dikurangi dengan biaya yang dia keluarkan 25. Nah, sekarang kita lihat, nah yang agak ribet di sini ya agak ya, tapi bisa sih kita telusuri sih sebenarnya. Nah, di sini dia akan mencatat apa? Siapa di sini? Si PT Konita ketika dia menerima uang ya. Pak, kenapa enggak cash pada apa namanya? Sales ya gitu ya. Cash pada sales sebesar langsung 510. Nggak boleh ya. Kalau ini nggak boleh. Ini kan sudah dipisah-pisahkan, akunnya sudah punya sendiri-sendiri. Jadi dia pakai bruto ya, dicatat semua ya. Dia catat 383, cash-nya sales-nya 350 kan ini kan ya intinya ini. Nah, kemudian dia rinci. Apa saja yang menjadi uang yang akan dia apa saja beban yang akan dia jadikan expense atau apa saja biaya yang akan dia jadikan expense dalam rangka menjual 6 produk gitu ya. Dalam rangka sekali lagi menjual 6 produk. Tadi ada apa? Satu adalah komisi gitu ya. Ini kan expense-nya si Konita kan. Yang kedua adalah biaya angkut. Saya sebut biaya transfer aja ya biar beda ya, biaya transfer. Yang ketiga biayanya Rijal ya. Biaya yang di Rijal. Gitu kan? Komisi berapa? Tadi sudah kita cari ya, ini 102. 102. Maka dicatat sebagai commission expense. Kemudian biaya transfer tadi bayarnya berapa sih? Biaya transfer itu bayarnya, oh enggak di sini ya, saya salah ini. Apa namanya? Biaya transfer kan tadi kan seolah-olah tidak dicatat, jadi gabung dengan yang lain.
Bukan biaya transfer berarti. Ini biaya ini dulu, biaya toko Rijal dulu deh kalau gitu. Toko Rijal itu kan ada biaya sebesar 15 ya, 25 ya. Dia bayar tadi 25. Ya, ini berarti 25. Cuma kita hanya akan bebankan 6 per berapa tadi kejual? Kejual 6 per 10 ya, kali 6 per 10 ya. 6 per 10 berarti ini 15. Ini nggak jadi ya, ini nggak usah. Nah, yang berikutnya adalah ini yang kedua, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga ini kita munculkan ini apa namanya itu? Kita munculkan ini merchandise on consignment ini maksudnya adalah ini apa namanya? Sisa biaya ya. Ini kan kita lihat ini sisa biaya ini 4 per 10 kali 25. Ya, sisa biaya. Sisa biaya yang dijadikan bagian dari merchandise on consignment itu berarti semacam ini, semacam sisa barang yang ada di konsinyasi yang belum terjual. Tapi dia merupakan unsur dari biaya yang dikeluarkan oleh si konsinyasi. Ya, sisa biaya ya. Berapa di sini? 10 ya. 10 berapa? 10 adalah 25 kali 4 per 10 gitu kan. 10 ya ini ya. Nah ini, jadi ini 102, ini biaya-biayanya ya. Kemudian 15, kemudian ini bukan biaya ya, ini adalah debit aset. Aset yang akan kita gabungkan atau kita pull ke sisa merchandise-nya, merchandise-nya. Nah ini, kemudian dia berikutnya adalah dia catat ini, COGS-nya ya. Ini biasa ya, ini berarti berapa? 6 kali 500. 6 kali 500 bentar ya. Nah, berikutnya di sini ya, dia akan catat apa di sini? Ada tambahan satu lagi ya. Dia catat berapakah apa namanya itu sisa barang konsinyasinya ya kan? 224 ini 224. Ya. Yang 4 itu, yang sisa 4 ya, sisa 4 dia catat di sini. Oke, dia catat merchandise on consignment. Coba ini 224 dari mana? Kok di sini nggak ada hitungannya ya? Coba ada yang bisa jawab nggak? 224 ini dari mana kalau rasionalisasinya kita cari? Silakan yang bisa jawab. Sisanya 4 ya? 4 kali berapa? Cost-nya berapa cost-nya? 500. 4 per 10 dikali 500, Pak. Oh, langsung 4 per 10 kali 500 lebih gampang ya. Kalau 4 per 10, 500 itu apa? 10 kali 50, Pak. Oh iya, saya lupa ya. Harganya 85 ya. Oh iya, betul. Atau ini 4 kali 4 kali 50 kan 20 ya? Ya kan? Bisa juga kan dari situ ya? Ya jadi gini, saya udah ketemu nih. Nah, jadi ini kan menunjukkan inventory kan? Ya. Ini kalian mencarinya kan dari sini. 4 per 10 kali 500. Hasilnya 224, benar? Benarkah 224 ini? Bukan 200? Harusnya 200 ya? Tambahin freight, Pak. Nah, ini kan 200 kan? Tambah sisa, ya sisa break out. Ya, break out yang dibayar 60 tadi kan 4 per 10 juga ya. Dikali 6, 60 sama dengan 24 gitu ya. Ini 224. Tapi break out-nya nanti di sini dikreditkan semua menjadi merchandise on consignment. Atau kalau mau juga 4 kali 50 ya. 50 kan cost-nya. Ini 200, tapi dia sudah mengeluarkan biaya untuk 4 ini sebesar 24 ya. Ini 224 juga. Nah, terus income summary sebesar 200, kemudian breakout sebesar 24. Ini ya, jadi dia bikin jurnal ini lagi, memunculkan. Ya, ini adalah jurnal memunculkan berapakah merchandise on consignment-nya, gitu ya. Dikit lagi, nanti kita buka sesi tanya jawab. Sekarang adalah ini ya, membagi ya beban dan revenue tahun berjalan dan revenue tahun berikutnya. Kita lihat sebagai berikut.
Total bebannya di sini ya semuanya ya 687. Ini bisa kita identifikasi. Pertama adalah cost barangnya, kemudian biaya pengiriman, terus biaya yang ada di konsinyi, kemudian komisi konsinyi. Nah, kita akan ini apa namanya? Kita akan bagi ke 6 yang terjual dan 4 yang sisa ya. Ya udah tinggal dibagi ini 6/10 300, kemudian 6/10 36 yang tadi juga sudah kita hitung-hitung ya. 25 itu 6/10-nya 15 ya. Terus ya sisanya 10 ya ini berarti. Dan komisinya kan baru yang terjual saja 102. Maka beban yang teridentifikasi untuk 4 set produk ya sebesar ini. Totalnya 234. 234 ya, 234. Maka kalau kita buka ledgernya, ini kan ledgernya, ini apa nih? Consignment out ya. Consignment out gitu ya, ledgernya ini, maka nanti akan ada apa? Akan ada sisa saldo sebesar postis yang sudah kita bagi ini ya, 234. Sebesar 234 itu dari mana? Yang pertama kan consignment out 500 ya. Di debat. Coba kita lihat tadi. Ya 500. Ikutin aja nih ya, kemudian 60. Terus 510 di sini. Kemudian 60 127 sama 57 ya. Ini 510, maka sisanya 234. 60 127 apalagi di sini 57 ya. 57. Inilah saldonya ya, atau menunjukkan nilai ya, nilai apa angka consignment out-nya. Seperti ini. Nah, sekarang di sini ada terkait dengan kalau dikirimkan kembali. Nah, coba teman-teman perhatikan nanti soalnya ada ini ya, ada hal ini ya. Kita lihat bila barang dikirimkan kembali oleh konsinyi kepada konsinyor, dikirimin balik, berarti ada ongkos ini ya, ongkos kirim. Pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal juga pengiriman ulang dibebankan sebagai expenses. Pengiriman awal dan pengiriman kembali gitu ya, maka dia expenses. Pengiriman kembali barang konsinyi hanya akan dibebani biaya pengiriman sebesar biaya normal. Pengeluaran untuk memperbaiki barang yang rusak dan dikembalikan ke konsinyi diperlakukan sebagai expense dan biaya pengiriman harus tidak lebih dari biaya pengiriman normal. Jadi kalau udah melebihi biaya normal maka dia jadi hitungannya expense-nya si konsinyor gitu maksudnya ya. Dengan kata lain biaya pengiriman di luar kenormalan nih intinya di sini ya, tidak diperlakukan sebagai freight in atau out ya, karena kalau freight in freight out itu akan menjadi bagian dari harga pokoknya si inventory-nya lah. Intinya seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau yang dikomentari. Nah, sekarang nanti habis itu kita latihan ini ya. Apa nih? Ini soal UAS ya, soal UAS tahun 2020. Dengan konsinyasi. Kita lihat coba. Kalau kita lihat di sini ada ini ya, ada ya alhamdulillah gampang ya, hanya satu. AC itu adalah konsinyi. Oh, konsinyor. TMC ini adalah si konsinyi. Nah, ini ada ini membayar biaya sewa, oke nggak masalah. Ya seperti yang tadi kan, biaya yang tadi menjual 300. Ini kalau digabung menjual 50, jadi totalnya 350. Tapi ini ada satu ini ya pengembalian 80 unit karena tidak layak jual. Biaya kemungkinan sebesar 800 dibayar tunai oleh si MC ya, si konsinyi ya seperti itu. Nah, jadi ada sedikit ini gabungannya di sini atau variasinya ya. Yang di dalam satu siklus penjualan konsinyasi ada pengiriman ulang yang ada biaya angkutnya sebesar 800 dibayar tunai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya silakan ya dikerjakan, lihat LMS-nya. Ya soalnya seperti yang tadi, ntar saya tulis aja ya. Kan sudah punya semuanya, kemarin juga sudah ngecek. Sudah punya soal UTS-nya. UTS itu soal UAS tahun 2020 nomor 2. Ya. Oke, kalau gitu kelasnya saya tutup saja, nanti dikumpulkan, saya kasih waktu 1 jam. Ya, dikumpulkan pukul 17. Ya. Saya tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini ya.